Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan tersebut? Nah, kerukunan itu harus dijaga dimanapun ya teman-teman. Di segala tempat, di segala waktu kita harus rukun terhadap kakak, adik, saudara, dan lain sebagainya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Lalu ada beberapa pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah terjaga? Nah, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku senantiasa menciptakan perdamaian. Ini ada pada halaman 2 ya teman-teman. Mungkin teman-teman mempunyai ide atau pemikiran lain juga, tidak apa-apa. Tidak harus sama kok dengan saya. Lalu kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menyayangi sesama, menghargai orang lain atau bersikap toleransi dan tidak bertengkar. Kurang lebih seperti itu. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 2. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini ada beberapa kata yang mungkin menurut teman-teman asing ya, yaitu buah tangan dan buah hati. Buah tangan itu artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati itu artinya anak. Nah, seperti ini itu dinamakan ungkapan ya. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya itu disebut ungkapan. Nah, di sini ada percakapan ya. Kita akan melanjutkan. Ayah membawakan buku cerita dan mainan untuk Udin dan Mutiara. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Udin menjawab. Wah, terima kasih ayah sudah membawakan buah tangan. Sedangkan Mutiara menjawab, terima kasih ayah sudah membawakan buku cerita Mutiara. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 4 ya teman-teman. Sekarang peragakan percakapan di atas dengan temanmu sekolah. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Nah, kalian bisa mempraktekkan sendiri dengan teman-teman kalian ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayah di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ada yang tahu bagaimana cara kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Setiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok itu 1 puluhan. 50-an sama dengan 50.
Banyak buku di sini adalah 57. Lalu nah, di sini saya ingin menerangkan sedikit. Jadi Udin itu mengelompokkan buku-buku. Setiap satu tumpukan itu bernilai 10. Nah, ketika ada 5 tumpukan berarti ada 50, kurang lebih seperti itu. Lalu ini ada bukan tumpukan lengkap, di sini hanya ada 7. Jadi 50 tambah 7 adalah 57. Kurang lebih seperti itu. Nantinya ketika teman-teman masih kurang paham, saya akan menjelaskan pada pembelajaran berikutnya. 70-an sama dengan 70. Banyaknya buku adalah 77. Nah, di sini ada contoh lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tumpukan. Nah, 7 tumpukan buku itu sama dengan 70. Sedangkan di sini ada tumpukan tidak lengkap, yaitu berjumlah 7. Jadi 70 tambah 7 jawabannya 77. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya teman-teman. Setelah itu, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ternyata ada puluhan tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Wow, banyak sekali. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu kubus itu bernilai 1 satuan. Sedangkan satu tumpukan seperti ini bernilai puluhan atau 10. Lalu ketika tumpukannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Ini kita bisa menggabungkan seperti ini ya. Ini kan kubusnya atau tumpukannya ada 10. Nah, 10 ini kita gabungkan seperti ini. Ini adalah 100 ya, teman-teman. Jadi yang tumpukannya seperti ini berarti 100, yang seperti ini berarti sepuluhan atau puluhan. Nah, sedangkan yang seperti ini adalah satuan. Jadi 100 ini 1, 2, 3 berarti 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti 8. Jadinya 138. Kurang lebih seperti itu. Ini dibacanya 138 ya teman-teman. Lalu ada beberapa latihan soal pada halaman 8 ya. Di sini ada kotak atau tumpukan seperti ini. Nah, ketika seperti ini adalah bernilai 100. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada tumpukan lonjong seperti ini. Kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, ini bersifat puluhan, maka kita tulis 70. Lalu ini bersifat satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8, kita tulis 8. 100 ditambah 70 ditambah 8, jawabannya 178. Jadi banyaknya kubus adalah 178. Dibaca ini adalah 100 ya teman-teman. Ini 70, ini 8. Jadi dibaca 178. Yang kedua, ingat, ini ada pada halaman 8 ya teman-teman. Yang kedua, ini bernilai 100. Lalu ini bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7.
ini ada 1. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 1 adalah 171. Banyaknya kubus ada 171, dibaca ini kan 171. Nah, seperti itu. Soal yang ketiga. Nah, di sini tumpukannya ada 2, berarti kita tulis 200. Tadi kan tumpukannya hanya ada 1, sekarang ada 2. Lalu kita lihat tumpukan puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tumpukan, berarti 70. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi 200 tambah 70 tambah 7 adalah 277. Banyaknya kubus ada 277, dibaca 277. Kurang lebih seperti itu. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Nah, di sini ada lagu Peramah dan Sopan. Lagunya kurang lebih seperti ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, hang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, pemah dan sopan. Kak bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Maaf suara saya kurang merdu ya. Nah, di sini kalian bisa menyanyikan rajin belajar ataupun rajin bekerja ya. Nah, dari bacaan tadi beri tanda seperti ini lingkaran pada bagian yang dinyanyikan pendek dan beri tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, tadi kan bukannya congkak. Nah, seperti ini. Bukannya sombong. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman susunannya. Ini ada pada halaman 10. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan, saya salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.